Di sebuah kota kecil, Alvin hidup sebagai pemuda yang tulus dan selalu percaya pada kebaikan orang lain. Sejak kecil, ia terbiasa berbagi, membantu tanpa pamrih, dan menganggap teman-temannya sebagai saudara. Namun, ia tak menyadari bahwa kepercayaannya justru menjadi kelemahannya. Bagian 1. Manis di awal, pahit di akhir. Alvin menatap layar ponselnya. Sebuah pesan dari Reza masuk. "Vin, makan bareng yuk. Gua traktir." Senyum tipis terukir di wajah Alvin. Reza memang teman yang baik, pikirnya. Ia selalu berusaha menyenangkan orang di sekitarnya, murah hati, dan selalu punya cara untuk membuat suasana menyenangkan. Tanpa pikir panjang, Alvin membalas, "Oke, bro, ketemu di tempat biasa ya." Malam itu, mereka makan di sebuah restoran yang cukup mahal dibanding tempat-tempat biasa mereka nongkrong. Alvin sempat ragu karena ia tahu harga makanan di sana tidak murah. Tapi melihat Reza yang begitu santai memesan berbagai menu tanpa ragu, ia pun ikut memesan makanan favoritnya. Saat makanan datang, Reza tertawa sambil berkata, "Udah, santai aja. Gue yang traktir." Alvin merasa beruntung memiliki teman seperti Reza. Setelah sekian lama merasa kesepian, akhirnya ia menemukan seseorang yang tampaknya benar-benar peduli padanya. Namun, kehangatan itu tidak berlangsung lama. "Vin, minggu depan gue ulang tahun. Gimana kalau lo yang traktir kali ini?" ujar Reza sambil menepuk pundaknya. Alvin terdiam sejenak. Boleh sih. Tapi lo mau makan di mana?" "Terserah sih, yang penting tempatnya enak. Jangan yang biasa-biasa aja. Biar sekalian seru," jawab Reza dengan semangat. Alvin mengangguk. Baginya, mentraktir teman sesekali bukanlah masalah. Tuh, Reza juga sudah sering mentraktirnya. Ia ingin balas budi, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Di hari ulang tahun Reza, Alvin mengira hanya mereka berdua yang akan makan bersama. Namun, saat tiba di restoran yang sudah mereka sepakati, ia melihat beberapa teman lain sudah menunggu di sana. Ada 5 orang, semuanya tersenyum lebar ketika melihatnya datang. "Vin, mantap. Nih, kita bakal makan besar," seru salah satu dari mereka. Alvin tersentak. Kita semua makan bareng?" "Iya dong. Kan ini ulang tahun gue, rame-rame lebih seru," ujar Reza sambil tertawa. Alvin mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke Reza, berharap mendengar bahwa mereka akan berbagi tagihan. Tapi yang keluar dari mulut Reza justru sebaliknya. "Tenang, Vin yang traktir hari ini." Jantung Alvin berdegup lebih kencang. Dia tidak pernah keberatan mentraktir, tapi jumlah orang yang makan malam itu jauh lebih banyak dari yang ia duga. Ia menelan ludah dan mencoba tersenyum. Oke. Sepanjang makan malam, Alvin lebih banyak diam. Ia melihat teman-temannya memesan makanan dengan lahap, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Beberapa bahkan memesan makanan mahal tanpa bertanya apakah Alvin sanggup membayar. Ketika tagihan datang, Alvin hampir tak percaya dengan angka yang tertera. 1,3 juta rupiah. Tangannya gemetar saat mengambil dompet. Ia melihat jumlah uang di dalamnya. Sadar bahwa ia hampir kehabisan uang bulanannya hanya untuk satu malam ini. Tapi ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan teman-temannya. Jadi dengan berat hati, ia menyerahkan kartu debitnya. Di perjalanan pulang, Alvin menatap kosong ke jalan. Reza berjalan di sampingnya, masih tertawa dengan teman-teman lain. Tanpa sedikit pun terlihat merasa bersalah. Saat tiba di depan rumah Alvin, Reza menepuk pundaknya dan berkata, "Thanks banget ya, Vin, keren banget loh, sahabat terbaik." Sumpah, Alvin hanya bisa tersenyum tipis. Namun, dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Reza benar-benar sahabatnya? Atau selama ini, ia hanya menjadi seseorang yang bisa dimanfaatkan? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alvin merasa ada sesuatu yang hancur dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia jaga kepercayaannya pada orang-orang yang ia anggap sebagai teman. Bagian 2. Jebakan yang menyesakan. Alvin duduk di kamarnya, masih merasa berat hati setelah kejadian dengan Reza dan teman-temannya. Ia menatap saldo rekeningnya yang hampir kosong.
Gaji bulanan yang ia sisihkan untuk keperluan penting kini menghilang begitu saja. Saat ia masih larut dalam pikirannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dimas muncul di layar. "Vin, gue butuh bantuan. Bisa ketemu sebentar?" Alvin menghela napas. Ia sebenarnya ingin menolak, tapi rasa pedulinya terhadap teman masih lebih besar. "Oke, di mana?" balasnya. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Saat Alvin tiba, Dimas sudah duduk di pojok ruangan dengan wajah muram. Ia terlihat gelisah, sesekali menatap keluar jendela seperti sedang menghindari sesuatu. Alvin langsung duduk di depannya. "Lo kenapa?" "Dim, kayaknya lagi ada masalah." Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. "Gue kepepet. Vin, gue butuh duit, tapi gue nggak mau minjem doang. Gue ada EV ini, tapi emang agak rusak dikit." Dimas mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya dan meletakkannya di meja. Alvin mengambil ponsel itu dan melihatnya sekilas. Ada beberapa retakan di layar, tapi sepertinya masih bisa dipakai. "Lo butuh berapa?" tanya Alvin hati-hati. Dimas menatapnya penuh harap. "Gue butuh 2 juta. Vin, HP ini masih bisa dipakai kok, cuma butuh sedikit perbaikan." Alvin ragu sejenak. Harga segitu untuk HP yang rusak memang terlalu mahal, tapi ia tak ingin melihat temannya dalam kesulitan. "Lo yakin ini masih bisa diperbaiki?" tanyanya lagi. Dimas mengangguk cepat. "Sumpah, Vin, gue nggak bakal bohong sama lo. Gue aja kalau nggak kepepet, nggak bakal jual ini." Akhirnya, dengan berat hati, Alvin mengeluarkan uangnya dan menyerahkan kepada Dimas. "Thanks banget, Vin. Lo emang sahabat sejati." Dimas langsung tersenyum lega, seakan beban di pundaknya telah terangkat. Namun, saat Alvin mencoba menyalakan SP itu, tidak ada respons. Ia coba menekan tombol power berkali-kali, tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Dimas, HP-nya mati total," kata Alvin, mulai merasa ada yang tidak beres. Dimas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh iya, mungkin baterainya habis. Coba lo cas dulu nanti di rumah." Alvin mencoba mempercayainya. Namun, setelah pulang dan mencoba mengisi data HP itu, ia langsung menyadari bahwa ia telah ditipu. HP itu benar-benar rusak total, bukan hanya masalah baterai. Dengan perasaan campur aduk, Alvin langsung menghubungi Dimas. "Dim, ini HP rusak parah. Lo bilang cuma sedikit rusak." Dimas lama tidak membalas. Setelah beberapa saat, akhirnya ada pesan masuk. "Ya Allah, Vin. Namanya juga jual beli, untung-untungan. Lagian, lo kan nggak maksa beli. Itu kan keputusan lo sendiri." Alvin membeku. Matanya menatap kosong ke layar ponsel, tak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena amarah, tapi karena kekecewaan yang begitu dalam. Ia merasa seperti orang bodoh lagi. Kenapa? Kenapa selalu begini? Kenapa setiap kali ia percaya pada seseorang, mereka malah mengkhianatinya? Di luar jendela, malam semakin larut, tapi di dalam hati Alvin, gelap itu sudah lebih dulu datang. Bagian 3. Hutang yang tak pernah kembali. Langit sore tampak muram saat Alvin berjalan pulang setelah seharian bekerja. Hatinya masih terasa berat setelah ditipu oleh Dimas. Rasa kecewa dan marah masih mengendap di dadanya. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Namun, belum sempat ia masuk rumah, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, nama yang muncul di layar adalah Bayu, teman yang sudah cukup lama ia kenal. "Vin, gue butuh bantuan. Lo bisa tolong gue?" Alvin menghela nafas panjang. Kali ini, ia ingin lebih berhati-hati. Namun, rasa pedulinya kembali mengalahkan keraguannya. "Kenapa, Yu?" balasnya. "Gue butuh pinjam uang, Vin, tapi gue janji, beneran janji, gue balikin cepet. Paling lama besok." "Sumpah," kata-kata Bayu terasa meyakinkan. Lagi pula, Alvin masih ingin percaya bahwa di dunia ini masih ada orang yang jujur. "Lo butuh berapa?" "Cuma 1 juta. Vin, besok gajian, gue langsung transfer balik ke lo." Alvin menghela napas. Setelah kehilangan banyak uang karena ditipu, Dimas dan harus menutup pengeluarannya akibat kejadian dengan Reza.
Jumlah itu sebenarnya cukup berarti baginya. Tapi, Bayu terdengar benar-benar butuh. Dan janji besok dikembalikan membuat Alvin merasa ini bukan risiko besar. Oke, gue transfer sekarang. Tak lama kemudian, notifikasi dari bank muncul di ponselnya. Uang telah terkirim. Thank you banget, Vin. Sumpah lo penyelamat gue, tulis Bayu dalam chatnya. Alvin tersenyum kecil. Setidaknya kali ini ia membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Keesokan harinya, Alvin bangun dengan hati yang lebih tenang. Hari ini Bayu akan mengembalikan uangnya. Namun, hingga sore menjelang, tidak ada satupun notifikasi transfer masuk. Alvin mencoba berpikir positif. Mungkin Bayu sedang sibuk. Mungkin ia baru akan mentransfer nanti malam. Namun, saat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Alvin mulai gelisah. Ia akhirnya memberanikan diri untuk mengirim pesan. Yuk, gimana? Lo udah sempat transfer belum? Tak ada balasan. Beberapa jam kemudian, Alvin mencoba menelepon. Tak diangkat. Malam itu, Alvin sulit tidur. Hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Bukan hanya karena uangnya, tetapi karena rasa percaya yang kembali diuji. Keesokan harinya, Alvin mencoba lagi. Yuk, lo sibuk ya? Kalau lo belum bisa bayar sekarang, setidaknya kasih tahu gua dulu. Pesan terkirim, tapi tak ada respons. Hari-hari berlalu, dan Alvin semakin sering mencoba menghubungi Bayu, tapi kini pesan-pesannya hanya centang satu, seolah-olah Bayu menghilang dari dunia ini. Namun, suatu hari, saat Alvin sedang berjalan di mall, ia melihat sosok yang sangat familiar, Bayu. Tapi yang membuat Alvin tercekat bukan hanya keberadaannya. Bayu sedang tertawa-tawa dengan teman-temannya, membawa beberapa kantong belanjaan dari toko-toko mahal. Wajahnya terlihat begitu santai, seolah tak pernah ada janji yang ia ucapkan beberapa hari lalu. Tangan Alvin mengepal, hatinya bergetar hebat. Ia merasa dikhianati untuk kesekian kalinya. Dengan langkah cepat, ia mendekati Bayu. Bayu, panggilnya dengan suara yang tertahan oleh emosi. Bayu menoleh, dan seketika wajahnya berubah. Ada keterkejutan di sana, tapi hanya sesaat sebelum ia kembali memasang ekspresi santai. Ih, Vin, apa kabar? Katanya dengan senyum canggung. Alvin menatapnya tajam. Lo udah lupa sama janji lo? Bayu menggaruk kepala, berpura-pura bingung. Janji yang mana? Duit 1 juta yang lo pinjem. Lo janji balikin besok, tapi udah seminggu gue coba hubungin lo malah ngilang. Bayu tertawa kecil, lalu menepuk bahu Alvin seolah masalah ini sepele. Santai aja, Vin, gue belum ada duit. Nanti kalau ada pasti gue balikin. Alvin menatap kantong belanjaan di tangan. Bayu, barang-barang mahal yang jelas tidak murah. Lo bilang gak ada duit, tapi lo bisa belanja begini? Suara Alvin mulai bergetar, bukan hanya karena marah, tapi karena sakit hati. Bayu mendesah, kini ekspresinya berubah menjadi jengkel. Ya elah, Vin, lo tuh kok perhitungan banget sih? Cuma 1 juta doang, gue pasti balikin, tapi bukan sekarang. Lo jangan kayak orang gak ikhlas gitu deh. Alvin terdiam. Hatiku hancur, bukan karena uang itu, tapi karena aku baru saja menyadari bahwa lagi-lagi aku telah mempercayai orang yang salah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alvin berbalik dan pergi. Dadanya terasa sesak, matanya panas, tapi ia menahannya. Malam itu, Alvin duduk di kamarnya dengan ponsel di tangan. Ia membuka daftar kontak, melihat nama Bayu di sana, dan tanpa ragu, ia menekan tombol blokir. Bukan hanya di ponsel, tapi juga di hatinya. Bagian 4, pahlawan palsu. Alvin menatap langit malam dari jendela kamarnya. Angin sepoi-sepoi berhembus masuk, tetapi dinginnya tidak mampu menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Setelah dikhianati Reza, Dimas, dan Bayu, ia mulai menarik diri dari lingkaran pertemanan. Kepercayaannya terhadap orang-orang semakin rapuh. Ia takut untuk percaya lagi. Namun, di saat-saat seperti ini, hanya ada satu orang yang masih selalu ada untuknya, Arman. Arman berbeda. Dia tidak pernah meminta apapun dari Alvin, sebaliknya, dia selalu memberi motivasi, menenangkan Alvin setiap kali hatinya terluka.
lo orang baik, Vin. Jangan berubah hanya karena lo ketemu sama orang-orang brengsek. Kata-kata itu selalu menjadi penguat bagi Alvin. Dalam hati kecilnya, ia bersyukur masih memiliki seseorang yang tampak tulus peduli padanya. Namun, ia belum tahu bahwa luka yang paling dalam belum datang. Suatu malam, Alvin sedang duduk sendiri di kafe langganannya. Ia masih berusaha menata hatinya setelah semua kejadian buruk yang ia alami. Lalu, Arman datang. Seperti biasa, dengan senyum santainya. Dari tadi melamun, masih kepikiran mereka? Tanyanya. Alvin mengangguk pelan. Arman menepuk pundaknya. Udah, lupakan. Lo masih punya gue, kan? Gue bakal selalu ada buat lo. Alvin tersenyum tipis. Thanks, man. Lo mang satu-satunya orang yang gue percaya sekarang. Arman tertawa kecil. Nah, makanya, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Hidup harus jalan terus. Mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya Arman menatap Alvin dengan raut wajah serius. Vin, gue sebenarnya nggak mau ngomong ini, tapi gue butuh bantuan lo, katanya. Suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Alvin mengerutkan kening. Bantuan apa? Arman menarik napas dalam. Gue lagi ada masalah keuangan. Bukan karena boros, tapi gue lagi bantuin keluarga. Lo tahu sendiri, gue nggak suka ngemis. Tapi, kali ini gue benar-benar butuh. Alvin menatap sahabatnya itu. Dia tidak pernah meminta bantuan sebelumnya. Selalu menjadi tempat Alvin bersandar. Selalu menjadi yang memberi, bukan yang meminta. Berapa yang lo butuh? Kalau bisa sih 3 juta. Tapi kalau keberatan, berapa aja gue terima. Alvin diam sejenak. Uang yang diminta cukup besar. Tapi hatinya berkata bahwa Arman bukan orang yang akan mengkhianatinya. Lagi pula, dia satu-satunya yang selalu ada saat Alvin jatuh. Tanpa berpikir panjang, Alvin mentransfer uang itu. Arman tersenyum lega. Gue gak akan lupa ini, Vin. Lo sahabat terbaik gue. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Alvin merasa melakukan hal yang benar. Hari demi hari berlalu, Alvin tidak pernah menanyakan soal uang itu. Ia percaya Arman akan mengembalikannya tanpa perlu diingatkan. Tapi suatu hari, saat ia sedang membuka media sosial, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya langsung sesak. Sebuah foto Arman duduk santai di sebuah klub malam dengan segelas minuman mahal di tangannya, dikelilingi oleh beberapa teman yang tampak menikmati pesta. Alvin membaca captionnya, "Enjoying life, cheers to success." Jari-jarinya mengepal, dadanya berdebar kencang. Tanpa menunggu lama, ia menghubungi Arman. Nada sambung terdengar lama, hingga akhirnya Arman mengangkatnya. "Yo, Vin, ada apa?" Suaranya terdengar biasa saja, seperti tidak ada yang salah. "Arman," suara Alvin bergetar, menahan amarah dan rasa kecewa yang begitu dalam. "Lo bilang butuh uang buat keluarga. Maksud lo, foto di Instagram lo, pesta? Minuman mahal, itu uang yang gue kasih ke lo, kan?" Arman terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, itu, santai, Vin. Duit lo masih aman, kok. Gue bakal balikin. Nggak usah lebay." "Lebay?" Suara Alvin naik. "Gue kasih lo uang karena gue pikir lo kesusahan. Gue pikir lo sahabat gue. Tapi ternyata lo sama aja, man." Tawa Arman menghilang. Ia mendengus kesal. "Udahlah, Vin. Gue udah denger ini dari orang lain juga. Lo terlalu gampang percaya sama orang. Makanya jangan nyalahin orang lain kalau lo kecewa." Alvin merasa dunianya runtuh. Orang yang selama ini ia percaya, yang selalu memberinya semangat, ternyata hanya memakai topeng. Dan lebih menyakitkan lagi, Arman tidak merasa bersalah sedikit pun. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alvin menutup telepon. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Matanya panas, nafasnya berat, hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Alvin tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kepercayaan yang ia berikan tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Bagian 5. Pengkhianatan yang paling menyakitkan. Malam semakin larut, tetapi Alvin masih duduk di kamarnya, menatap kosong ke layar ponselnya. Tangannya gemetar, dadanya sesak.
Satu persatu, orang yang ia percaya telah mengkhianatinya. Reza, Dimas, Bayu, Arman. Hatinya berbisik, cukup, jangan percaya siapapun lagi. Namun, satu nama masih tersisa. Fahri. Fahri adalah teman yang ia ajari segalanya sejak dulu. Dari seseorang yang tidak tahu apa-apa, Alvin membimbingnya hingga menjadi lebih pintar, lebih percaya diri, dan lebih sukses. Mereka selalu berdampingan. Ketika Alvin jatuh, Fahri adalah orang yang tetap ada, meskipun hanya dalam bentuk kata-kata penyemangat. Dan sekarang, Alvin butuh seseorang untuk berbicara. Dengan berat hati, ia menghubungi Fahri. "Bro, lo sibuk?" Suara Alvin bergetar, mencoba terdengar biasa saja. "Nggak, ada apa?" "Vin, gua cuma butuh ngobrol," Alvin mengakui. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Fahri tertawa kecil. "Tenang, Vin, gue selalu ada buat lo. Ketemu yuk di tempat biasa." Alvin tersenyum samar. Mungkin masih ada orang baik di dunia ini. Mereka bertemu di taman kecil dekat kampus lama mereka. Tempat ini penuh kenangan, tempat di mana Alvin sering mengajari Fahri sebelum ujian. Tempat di mana mereka bermimpi bersama tentang masa depan. Alvin duduk di bangku kayu, menatap Fahri yang kini tampak lebih percaya diri, lebih dewasa. "Lo kenapa? Vin, lo nggak pernah kayak gini." Hanya Fahri sambil menyandarkan tubuhnya. Alvin menghela napas. "Gue kecewa, Eri. Orang-orang yang gue percaya, semuanya mengkhianati gue." Fahri menatapnya, tidak langsung menjawab. "Apa gue yang salah?" Suara Alvin lirih. "Apa gue terlalu bodoh, terlalu mudah percaya?" Fahri menggelang pelan. "Lo bukan bodoh, Vin. Lo baik, cuma dunia ini enggak sebaik lo." Alvin tersenyum miris. "Gue cuma berharap ada satu orang yang gak akan nyakitin gue." Fahri terdiam sesaat. Lalu, ia menepuk bahu Alvin. "Lo gak sendirian, Vin. Gue di sini." Kata-kata itu sedikit menghangatkan hati Alvin. "Lo gak perlu ragu sama gue, Vin. Gue gak akan ngelakuin hal kayak mereka." Dan Alvin percaya. Untuk terakhir kalinya, ia memutuskan untuk percaya. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Alvin perlahan mulai membaik. Ia mulai lebih berhati-hati dalam berteman. Tapi satu hal yang pasti, ia masih memiliki Fahri. Namun, suatu hari, sesuatu terjadi. Salah satu proyek yang sedang Alvin kerjakan tiba-tiba diambil alih oleh sebuah perusahaan besar. Yang lebih mengejutkan, konsep dan idenya ternyata digunakan oleh seseorang yang sangat familiar Fahri. Alvin membeku saat membaca berita itu. Nama Fahri terpampang di artikel, disebut sebagai pengusaha muda berbakat dengan ide cemerlang. Tapi itu bukan ide Fahri, itu idenya. Tangannya bergetar saat ia menghubungi Fahri. Tidak diangkat, ditelepon lagi, tidak diangkat. Malam itu, Alvin menunggu. Ia yakin Fahri akan memberi penjelasan. Namun, pesan yang akhirnya masuk ke ponselnya menghancurkan harapannya. "Maaf, Vin. Gue cuma melakukan apa yang harus gue lakukan." Dadanya terasa seperti dihantam batu besar. Orang yang selama ini ia percayai, yang ia anggap sebagai sahabat sejati, yang ia ajari dari nol, kini berdiri di puncak, meninggalkan Alvin di bawah. Malam itu, Alvin tidak menangis. Tidak ada air mata yang tersisa. Hanya ada kehampaan. Hanya ada kesadaran bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa dipercaya. Bagian 6. Luka yang mengubah segalanya. Angin malam berhembus pelan, menyusup melalui celah jendela kamar Alvin yang masih terbuka. Ia duduk di kursinya, menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan berita tentang kesuksesan Fahri. Pengusaha muda berbakat ini sukses mengembangkan inovasi teknologi yang mengubah industri. Di bawah headline itu, ada foto Fahri, tersenyum bangga, dikelilingi oleh para investor dan tokoh bisnis ternama. Alvin mengeratkan genggaman pada ponselnya. Jantungnya berdegup keras, bukan karena terkejut tetapi karena amarah yang membuncah. Bukan hanya kecewa, bukan hanya sakit hati, tapi perasaan dikhianati yang begitu dalam, hingga membuatnya ingin berteriak. "Maaf, Vin. Gue cuma melakukan apa yang harus gue lakukan." Pesan singkat dari Fahri masih terpampang di layar. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris dadanya berkali-kali. Orang yang ia anggap sahabat,
orang yang ia ajari dari nol, orang yang ia percaya, kini berdiri di atas kerja kerasnya sendiri, dan yang paling menyakitkan, Fahri bahkan tidak menyesal. Seharian penuh, Alvin mengurung diri di kamar. Ia menolak makan, menolak berbicara dengan siapapun. Setiap kenangan dengan Fahri berputar di kepalanya seperti film lama yang gan berhenti. Ia ingat saat pertama kali bertemu Fahri, seorang pemuda pemalu yang tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ingat malam-malam saat mereka bekerja bersama, saat Alvin dengan sabar menjelaskan konsep-konsep sulit yang akhirnya membantu Fahri menjadi seperti sekarang. Ia ingat semua mimpi yang mereka bangun bersama, dan kini hanya satu yang tersisa: pengkhianatan. Sampai akhirnya sesuatu di dalam dirinya berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alvin tidak ingin menjadi baik lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa cukup menjadi orang yang selalu percaya, cukup menjadi orang yang selalu memberi, cukup menjadi orang yang selalu tersenyum dan menerima pengkhianatan. Malam itu, Alvin berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Mata itu sudah tidak sama. Mata itu bukan lagi mata seorang pemuda yang penuh harapan dan kepercayaan. Mata itu adalah mata seseorang yang telah melihat dunia apa adanya, kejam, penuh kepalsuan, dan tanpa belas kasihan. Jika dunia ingin bermain kotor, maka kali ini ia tidak akan tinggal diam. Keesokan paginya, Alvin bangkit dengan tujuan yang baru. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Saat orang-orang bermain curang, ia akan bermain lebih pintar. Saat orang-orang mengambil haknya, ia akan mengambil kembali dengan caranya sendiri. Karena bagi Alvin, ini bukan lagi tentang kepercayaan yang dikhianati. Ini tentang membalas dendam. Bagian 7. Luka yang tak bisa sembuh. Malam itu, Alvin duduk di kursi kamarnya, dikelilingi oleh kegelapan yang seakan mencerminkan isi hatinya. Tangannya menggenggam secari kertas foto lama dirinya bersama Fahri, tersenyum bahagia di sebuah warung kopi tempat mereka dulu sering berdiskusi tentang masa depan. Kini, masa depan itu hanya milik satu orang, dan itu bukan dia. Alvin menarik napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang terasa semakin berat. Tapi semakin ia mencoba, semakin sakit yang ia rasakan. Kenapa selalu seperti ini? Kenapa setiap orang yang ia percayai selalu berakhir menyakitinya? Dulu, Alvin percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Ia percaya bahwa jika ia membantu seseorang, orang itu akan menghargai dan tetap berada di sisinya. Ia percaya bahwa persahabatan lebih penting daripada sekadar ambisi dan uang. Tapi kini, kepercayaan itu sudah hancur berkeping-keping. Setiap kenangan manis yang ia miliki kini berubah menjadi luka. Setiap tawa yang pernah ia bagi dengan mereka kini terdengar seperti ejekan. Setiap janji yang pernah mereka ucapkan kini terasa seperti kebohongan. Dan yang paling menyakitkan, ia masih menginginkan mereka ada. Meskipun ia tahu mereka sudah mengkhianatinya. Meskipun ia tahu mereka tak pantas untuk dimaafkan. Ada bagian kecil dalam dirinya yang masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Bahwa besok pagi, ia akan bangun, dan semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi ia tahu, tidak ada yang akan kembali. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Alvin meraih ponselnya dan membuka kontaknya. Satu persatu, ia melihat nama-nama yang dulu begitu berarti baginya: Reza, Dimas, Bayu, Arman, Fahri. Jari-jarinya gemetar saat ia menyentuh layar, ingin menghapus semua kontak itu. Tapi ia tidak bisa. Bukan karena ia masih menginginkan mereka dalam hidupnya, tapi karena ia takut jika ia menghapusnya, maka ia harus menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar sudah pergi. Bahwa ia benar-benar sendirian. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Malam semakin larut. Alvin akhirnya berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela dan menatap langit yang penuh bintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia yang salah? Apakah ia terlalu baik? Apakah ia terlalu naif? Ataukah dunia memang tidak pernah benar-benar adil? Di kejauhan, ia melihat lampu-lampu kota yang masih menyala, menunjukkan bahwa kehidupan terus berjalan, bahkan tanpa dirinya. Dan saat itulah ia sadar, tidak ada yang benar-benar peduli jika ia terluka.
Tidak ada yang benar-benar peduli jika ia kecewa. Tidak ada yang benar-benar peduli jika ia hancur. Mereka sudah melanjutkan hidup mereka, dan ia hanya sebuah bayangan di masa lalu mereka. Hati Alvin semakin sakit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya, apakah masih ada alasan untuk terus berjalan?